pada April tahun 2023 terjadi inflasi sebesar 0,33% secara bulan ke bulan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 114,36 pada Maret 2023 menjadi 114,74 pada April 2023. Jika kita lihat menurut kelompok pengeluaran, seluruh kelompok pengeluaran itu mengalami inflasi pada April 2023, kecuali pada kelompok pengeluaran untuk informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, di mana di bulan April ini mengalami deflasi, namun andilnya sangat kecil kepada inflasi di bulan April 2023. Dan kalau dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, penyumbang inflasi bulanan terbesar pada April 2023 adalah pada kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 0,84% dan andilnya kepada inflasi bulan April sebesar 0,11%. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lebih detail menurut komoditas, penyebab inflasi di bulan April sebesar 0,33% secara bulanan ini secara berdasarkan komoditas diantaranya yang memberikan andil cukup besar. Yang pertama adalah dari angkutan udara. Angkutan udara ini memberikan andil kepada inflasi bulan April sebesar 0,06%. Kemudian diikuti angkutan antar kota dengan andil sebesar 0,03%, kemudian diikuti oleh komoditas emas perhiasan dengan andil sebesar 0,02%, kemudian daging ayam ras juga memberikan andil kepada inflasi bulan April sebesar 0,02%, kemudian beras memberikan andil kepada inflasi di bulan April ini sebesar 0,02%, dan yang terakhir 6 terbesarnya terakhir adalah rokok kretek filter juga memberikan andil kepada inflasi di bulan April sebesar 0,02%. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat secara year on year atau YoY, terjadi inflasi sebesar 4,33%. Dengan demikian, inflasi tahun kalender atau year to date itu sebesar 1,01%. Jika dilihat berdasarkan series, sebagaimana disajikan dalam grafik yang disampaikan, bahwa inflasi di bulan April 2023 secara bulan ke bulan itu lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di bulan Maret 2023, di mana pada Maret 2023 terjadi inflasi sebesar 0,18%. Bapak Ibu sekalian, untuk melihat bagaimana perkembangan inflasi selama periode Ramadan dan Lebaran ini, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Idul Fitri 1444 Hijriah itu jatuh pada bulan April 2023. Secara historis, momen hari besar keagamaan itu berpengaruh terhadap peningkatan permintaan barang dan jasa serta perubahan harga di tingkat konsumen. Pada bagian ini kami coba ingin menyampaikan bagaimana tinjauan secara khusus terkait dengan perkembangan inflasi di bulan Ramadan dan Lebaran. Bapak Ibu sekalian bisa melihat di grafik yang disajikan yang diberikan warna shadow, grafik batang shadow itu adalah periode di mana terjadinya perayaan keagamaan atau Ramadan dan atau Lebaran di sana Tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, inflasi secara bulanan di tahun 2023 ini di bulan April sebesar 0,33%, dan ini lebih rendah kalau dibandingkan dengan Ramadan dan Lebaran di tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Tadi yang pertama saya sampaikan bahwa pasokan komoditas hortikultura
yang relatif terjaga, ditopang dengan aktivitas panen sepanjang Maret dan April. Dan ini tercermin dari deflasi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit yang itu bisa meredam inflasi umum pada bulan April 2023. Kemudian andil inflasi pada beberapa komoditas pangan itu juga lebih rendah dibandingkan momen lebaran pada tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi, tadi saya sampaikan bahwa komoditas yang memberikan andil terbesar kepada inflasi di bulan April 2023, yang pertama adalah berasal dari angkutan udara, angkutan antar kota, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan rokok kretek filter. Jadi Bapak-Ibu sekalian, secara garis besar bahwa inflasi di periode Ramadan Lebaran ini lebih rendah dari tahun lalu, ya, dan ini ditunjukkan dengan kesiapan dari berbagai selain adanya produksi yang untuk hortikultura dan juga beberapa pariwisata tadi itu berpengaruh kepada rendahnya inflasi di bulan April 2023. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bagaimana perkembangan inflasi masih secara bulanan kalau dilihat berdasarkan wilayah. Dari 90 kota IHK yang dipantau oleh BPS, ya 77 kota itu mengalami inflasi. Ya. Dari 77 kota tersebut, ya terdapat 32 kota itu mengalami inflasi di atas nasional. Dan 45 kota lainnya inflasinya masih di bawah nasional. Sedangkan pada saat yang sama, sisanya sebanyak 13 kota itu mengalami deflasi. Inflasi tertinggi itu terjadi di Kota Jayapura. Ya, di Kota Jayapura inflasinya sebesar 1,44%. Dan kalau kita lihat penyebab tingginya inflasi di Kota Jayapura, ini disebabkan oleh terjadinya inflasi pada tarif angkutan udara, di mana memberikan andil sebesar 0,81%, kemudian ikan segar, tomat, beras, rokok kretek filter, dan juga cabai rawit, ya, yang memberikan andil sebesar 0,03%. Sementara dari seluruh kota yang dihitung inflasinya, terjadi deflasi yang terdalam itu di Melabuh, ya. Melabuh itu terjadi deflasi sebesar 0,70%. Bapak Ibu sekalian, kalau saya cermati per pulau, ya nanti bisa dilihat di bahan rilisnya. Untuk Pulau Sumatera ini tertinggi inflasinya ada di Kota Pangkal Pinang. Kemudian di Pulau Sumatera juga ada deflasi, dan deflasi terdalamnya itu ada di Melabuh tadi, ya 0,70%. Sedangkan untuk di Pulau Jawa inflasi tertinggi ada di Kota Tangerang. Di Kota Tangerang terjadi inflasi sebesar 0,68%. Untuk kota-kota di Jawa semua mengalami inflasi, tidak ada deflasi. Inflasi terendahnya ada di Kota Kediri, yaitu sebesar 0,13%. Ya. Sementara itu di Pulau Kalimantan tertingginya inflasi ada di Kota Tarakan. Di Kota Tarakan ini terjadi inflasi 0,58%, dan terendahnya di Kota Banjarmasin, ya, di mana di Kota Banjarmasin hanya terjadi inflasi sebesar 0,07%. Ya. Kemudian untuk Kepulauan Bali Nusra tertinggi itu di Waingapu. Di Waingapu itu ada inflasi 0,76%, dan di Bali Nusra ada kota yang mengalami deflasi, yaitu di Singaraja. Di Singaraja itu terjadi deflasi sebesar 0,22%. Untuk Kepulauan Maluku dan Papua, tertinggi inflasinya di Kota Jayapura. Di Kota Jayapura terjadi inflasi 1,44%, dan terendahnya di Kota Sorong, ya, yang mengalami inflasi sebesar 0,01%. Sedangkan di Pulau Sulawesi, tertinggi di Kota Kendari, inflasinya 0,46%, dan di Pulau Sulawesi ada yang terjadi deflasi, dan terendahnya ada di Mamuju. Ya. Di Mamuju itu ada deflasi sebesar 0,18%. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan di bagian awal bahwa
pergerakan mobilitas penduduk, ya, di perayaan keagamaan, ya, juga adanya libur Lebaran dan lain sebagainya itu, ya, ini pada satu sisi kita tahu bahwa menjelang Lebaran itu pendapatan masyarakat secara umum itu mengalami peningkatan karena adanya THR, bonus dan sebagainya. Ini juga bisa meningkatkan daya beli secara umum di masyarakat, dan selain itu pergerakan masyarakat juga bisa mendorong permintaan akan berbagai barang dan jasa. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, pada slide ini saya akan menyampaikan bagaimana perkembangan inflasi terutama pada kota destinasi mudik selama Lebaran. Jadi kita tahu bahwa dengan adanya mobilitas ke tempat-tempat tujuan mudik itu pastinya akan mendorong permintaan barang dan jasa pada wilayah tujuan mudik. Nah, kurang lebih permintaan peningkatan pada wilayah mudik itu bagaimana pengaruhnya kepada inflasi kepada daerah tujuan, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau dicermati ya berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa kota tujuan mudik tahun ini itu terbesar itu ada di Provinsi Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, DIY, Yogyakarta, ya, Jawa Timur, dan sebagian di wilayah Pulau Sumatera, ya. Secara umum Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di grafik yang disajikan bahwa selama periode Lebaran 2023, kota-kota destinasi mudik, ya, itu mengalami inflasi lebih rendah dibandingkan periode Lebaran tahun lalu, ya. Jadi khususnya di Pulau Jawa, ya, tanda panah yang ke bawah merah itu menunjukkan bahwa inflasi di tujuan mudik di tahun 2023 itu lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, ya. Sebut saja misalkan Semarang gitu ya. Semarang ini inflasi di Semarang, karena Semarang juga merupakan tujuan mudik, terjadi inflasi sebesar 0,27 di tahun 2023 ini, dan Lebaran tahun lalu inflasinya sebesar 0,53. Demikian juga di Malang. Di Malang juga merupakan tujuan kota mudik, ya. Tahun lalu inflasi di Kota Malang 0,51, sekarang 0,24, ya, lebih rendah dibanding tahun lalu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa tadi secara nasional bahwa inflasi di periode Lebaran Ramadan dan Lebaran ini lebih rendah dibanding tahun lalu, dan juga kalau lihat sebarannya kepada kota-kota yang menjadi destinasi pemudik, inflasinya di tahun ini juga lebih rendah dibanding tahun lalu, ya. Jadi ini menggambarkan bahwa antisipasi pemerintah, ya, baik secara nasional maupun kepada wilayah-wilayah tertentu sangat baik kalau dibandingkan dengan tahun lalu.